Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Juliatun dengan NIM G0024050. Nah, di sini saya akan membahas tentang traktus respiratorius yang superior. Nah, yang pertama itu ada nasus. Nanti ada nasus, ada faring dan juga laring. Nah, yang pertama itu ada nasus. Nasus itu terdiri dari 3 osa. Nah, osa yang pertama itu ada os frontal ya. Di sini ada frontal, kemudian ada os nasal, kemudian juga ada os maksila. Terus kemudian selain dia punya osa, dia juga punya cartilago. Ada namanya adalah cartilago processus lateralis. Terus kemudian juga ada cartilago ala minor, kemudian cartilago septal, kemudian ada cartilago nasal aksesorial, terus ada cartilago ala mayor, terus cartilago septum nasal gitu. Nah, ini ada yang cartilago ala mayornya. Nah, setelah itu, habis itu ada kafum dan juga septum nasi. Kafum itu kan berarti ruangannya gitu. Nah, di kafum nasi ini dia memiliki apertura atau sebuah pintu. Ada yang pintu depan sama ada yang pintu belakang. Pintu depannya namanya adalah nares. Nares itu pintu depannya di daerah sini. Kemudian ada koana. Koana itu berarti pintu belakangnya, itu yang membatasi dengan bagian belakang. Terus selain punya apertura juga punya regio, 3 regio. Yang pertama adalah vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu ada di bawah sini. Habis itu ada regio respiratorius. Nah, regio respiratorius itu ada di sekitar sini. Kemudian ada regio olfaktorius. Nah, regio olfaktorius itu dia ada di sini. Nah, ini respiratorius itu yang gede segini lah pokoknya gitu. Terus setelah itu ada yang namanya septum nasi. Nah, jadi untuk septum nasi ini dia punya cartilago septum nasi. Habis itu punya juga vomer, terus ada lamina, ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, spina nasal os maxilla dan juga os palatinum gitu. Ini ya bagian cartilago septalnya. Di sini ada cartilago septal nih. Ini bagian sini nih os frontal, terus di sini ada kristanya juga. Habis itu masuk ke dinding lateral pada nasus. Nah, di dinding lateralnya itu dia memiliki 3 konka atau punya kayak memiliki 3 lengkungan tulang gitu. Konkanya itu ada konka nasalis superior. Superior itu berarti yang di atas sini, konka nasalis yang media dan konka nasalis yang inferior. Nah, kemudian si konka nasalis itu bakal membentuk kayak membagi nasi itu sebagai 4 saluran gitu. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidal. Nah, recessus sphenoethmoidal itu ada di atas gitu. Terus kemudian ada meatus nasi superior. Meatus nasi superior itu yang sininya, ada meatus nasi media dan meatus nasi inferior gitu. Terus lanjut ke sinus paranasalis. Nah, jadi untuk sinus paranasalis dia punya sinus maksila. Nih, pertama ada sinus maksila ya di sini, kemudian ada etmoidal di sini, kemudian ada sphenoid, dan juga ada sinus frontal nih. Sinus frontalnya ada di sini. Setelah itu udah ini tadi. Kemudian untuk vaskularisasi dari nasus. Nah, untuk vaskularisasi dari nasus, aliran darahnya itu yaitu dari arteri carotis interna nih. Dia jadi dari arteri carotis interna, terus kemudian arteri ke ophthalmicus dibagi menjadi arteri ethmoidal anterior dan arteri ethmoidal posterior gitu. Cabang-cabangnya gitu. Terus untuk inervasinya sendiri, inervasinya itu yang sensorik sebagai penciuman, itu ada yang sensorik penciuman. Nah, untuk sensorik penciuman itu dia menggunakan nervus olfactorius atau yang nervus 1. Kemudian ada yang umum juga, sensorik umum. Nah, untuk yang sensorik umumnya itu dia menggunakan cabang-cabang dari nervus ophthalmicus atau yang keenam gitu. Ini yang penciuman umum, dan juga ada yang otonom otomatis gitu. Otonom. Nah, otonomnya itu dia menggunakan nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Lanjut ke paring. Untuk paring itu kan dibagi menjadi 3 ya. Ada nasoparing, orofaring, dan laringoparing nih. Yang warna kuning nasoparing, orofaring, dan juga laringoparing. Kemudian untuk yang nasofaring, jadi nasofaring dia setinggi apa? Dia setinggi VC1 sampai VC2. Terus fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk respirasi. Nah,
Terus di nasofaring itu dia terdiri dari koana kan yang batasnya belakangnya kan, ya udah berarti dia ada di belakang sini, ada koana, opte, kemudian ada tonsilla pharyngeal, ada torus tubarius, torus levatorius, kemudian juga ada recessus pharyngeus. Kemudian untuk yang oroparing, nah untuk yang oroparing ini dia setinggi dari VC2 sampai ke VC3 gitu. Terus dia fungsinya sebagai pencernaan. Tadi kan untuk respirasi, kalau ini untuk pencernaan. Nah, terus kemudian dia terdiri dari isthmus faucium. Isthmus faucium itu yang membatasi bagian mulutnya gitu, di belakang gitu. Isthmus faucium, terus ada arcus palatoglossus, terus ada arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan juga tonsilla palatina gitu. Terus selanjutnya ada laringoparing, atau di sini disebutnya adalah hipoparing gitu. Nah, laringoparing, untuk laringoparing untuk laringoparing dia setinggi VC 3 sampai VC5, ya benar, VC3 sampai VC5 gitu. Terus dia ada fossa piriformis dan juga ada itu laringes. Nah, ada namanya fossa piriformis. Nah, fossa piriformis itu merupakan kayak tempat untuk menampung benda-benda tajam gitu. Itu namanya adalah fossa piriformis. Udah untuk laring. Setelah itu ada laring. Kemudian untuk laring ini dia itu merupakan saluran pernapasan kan si laring ini. Nah, laring nanti terdiri dari skeletonnya, ada jaringan lunaknya, ada kavitas laring, dan juga ada muskuli laringnya. Nah, untuk skeleton laring, bisa kita lihat di gambarnya di sini ya. Ada apa aja di sini? Ada cartilago tiroid nih yang paling gede. Terus yang cartilago tiroid itu biasanya kayak yang jadi Adam's apple gitu. Terus ada cartilago cricoid, ada cartilago tracheal, terus kemudian ada cartilago cuneiforme, arytenoid. Habis itu juga ada ini tadi cricoid ya kan. Nah, itu dia. Ada corniculata, sebenarnya juga ada cartilago corniculata. Ini juga bagian cartilago corniculata, cuneiforme, epiglottis. Nah, epiglottis itu yang di belakang sini nih. Itu epiglottis gitu. Nah, itu ada kavitas laring. Nah, ini adalah kavitas laring itu kayak dilihat dari bagian bawahnya gitu. Nah, di kavitas laring ada bangunan penting, namanya yang pertama itu adalah plica vestibularis. Nah, ada plica vestibularis, kemudian juga ada rima vestibuli, terus ada plica vocalis, dan juga ada rima glottidis dan ventriculus laringes. Nah, untuk yang pita suara yang asli itu ada plica vocalis. Nah, kalau yang plica vestibularis itu kayak pita suara palsunya gitu. Nah, ini dia plikanya. Ini yang vokal, ini yang vestibular. Terus di sini tuh kan kayak batasnya gitu. Itu namanya ventriculus laringes gitu. Ventriculus laringesnya. Itu untuk kavitas laringnya. Terus di laring juga punya jaringan lunak. Jaringan lunak laring itu yang pertama dia tuh memiliki membrana tiroid gitu. Membrana tiroid, kemudian juga ada ligamentum hyoepigloticum, terus ada ligamentum cricotracheal, terus ligamentumnya ada membrana quadrilaris, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus, dan juga yaitu tadi ada conus elasticus, dan juga ada membrananya itu ada ligamentumnya gitu. Ada membrana tiroidnya juga. Terus di bagian pernapasan juga punya muskuli, atau ada di muskuli laringnya. Nah, itu ada yang sebagai depresor sama ada yang sebagai elevator. Contohnya kalau depresor tuh kayak ada musculus sternohyoideus, musculo omohyoideus. Nah, kalau yang elevator tuh contohnya ada musculus thyroideus, ada di gastricus juga. Terus kayak misalkan ketika membuka glotis atau rima glottidis gitu kan. Nah, itu tuh yang berperan itu adalah musculus cricoarytenoideus posterior. Terus contohnya kalau yang menutup glottidis itu musculus cricoarytenoid yang lateral, yang mengangkat ligamentum vokal, kayak contohnya tuh kayak musculus cricoarytenoid. Sedangkan yang menghentupkan ligamentum vokal tuh contohnya adalah musculus thyroideus dan juga musculus vocalis. Terus selanjutnya aku mau jelasin vaskularisasi yang ada di faring sama laring gitu. Nah, untuk yang faring sendiri itu vaskularisasinya itu yaitu bagian atasnya tuh dari arteri karotis yang eksterna gitu.
Terus kemudian venanya plexus vena pharyngealis. Terus inervasinya ada sensorik sama motorik. Kalau yang sensorik itu contohnya tuh ada dari nervus glossopharyngeus, kalau motorik itu ada nervus vagus. Terus kemudian ada di bagian laring. Nah, untuk laringnya itu vaskularisasinya arterinya itu ada arteri laryngeal superior, inferior gitu. Terus kemudian venanya tuh ada vena laryngeal superior dan juga inferior gitu. Terus yang inervasinya di atas plica vocalis itu ada nervus laryngeus superior, dan di bawah plica vocalis itu ada nervus laryngeus recurrens gitu deh. Ya, itu dia tadi yang superior gitu. Oke, aku lanjut ke core atau jantung gitu. Terus pertama itu ada perikardium. Nah, perikardium itu ada dua, ada yang fibrosum dan juga ada yang serosum. Terus kemudian untuk perikardium itu kayak lapisan fibrosorosa gitu yang membungkus jantung gitu ya. Terus untuk perikardium yang bagian fibrosum ini dia tuh kayak yang bakal membungkus jantung kan. Nah, dia tuh tersusun dari jaringan fibrosa dan fungsinya untuk melindungi kor, kemudian membatasi gerak kor, menjaga kor akan tetap pada posisinya gitu. Terus ada yang serosum. Nah, untuk yang serosum dibagi dua, ada yang parietal dan juga ada yang visceral. Ini yang parietal, yang visceral gitu. Yang visceral tuh yang lebih melekat pada organnya gitu. Terus setelah itu ada sinus perikardii. Nah, untuk sinus perikardii itu ada dua, ada sinus yang obliku perikardii sama ada yang transversa gitu. Sinus transversus perikardii, obliku dan juga transversi. Nah, kalau yang obliku itu dia merupakan refraksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior dan vena pulmonalis itu memasuki jantung gitu. Di sini. Terus kalau yang transversi perikardii itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalis yang meninggalkan jantung. Tuh, terus selain itu untuk inervasinya dari ini tadi vaskularisasi dan inervasinya, arterinya itu ada arteri perikardioprenica, cabang arteri torakika interna, dan ada muskuloprenica, prenica superior, dan masih banyak. Terus ada venanya adalah perikardioprenica yang bakal bermuara ke vena brachiosepalika. Terus untuk inervasinya ada nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus dan juga nervus vagus. Masuk ke jantung ya, atau core ya sobat. Kita masuk ke core. Oke. Jadi untuk core dia itu dieratkan sama beberapa ligamentum kan. Nah, yang pertama tuh ada ligamentum nih, ada ligamentum vertebroperikardial, berarti dia ke vertebra. Terus kemudian ada ligamentum prenoperikardial, berarti ke diafragma. Terus ada ligamentum sipoperikardial, berarti ini ke processus sipoideus. Terus ada ligamentum superior sternoperikardial, berarti ke sternum gitu. Itu penguat dari si kayak penguat-penguatnya gitu. Terus selanjutnya habis ligamentum belajar tentang batas jantung. Ada 4 ya. Ada dari kanan atas itu adalah linea apa? Di sini ada linea parastrenalis dextra pada SIC 2. Ini tuh SIC 2. Terus parastrenalis sinistra sampingnya itu sama SIC 2 tapi di sinistra. Turun ke bawah. Di sini ini ada pada linea parastrenalis dextra pada SIC 4. Terus geser sedikit ke samping, dia agak ke ini ke sini ke bawah, terus di SIC 5 itu adalah linea midclavicularis yang sinistra itu untuk batas jantungnya. Lanjut untuk struktur eksternal jantung. Struktur eksternal jantung di sini ada basis dan juga apex. Apex itu bagian yang lebih hancurnya, apex basisnya di sananya. Ada fasies diafragma. Nah, fasies diafragma itu di sini yang bakal berpengaruh langsung sama diafragma. Terus ada fasies pulmonalis sinistra anterior dan juga pulmonalis dextra. Setelah itu adalah ada skeleton cordis atau kerangka jantung gitu kan. Ya dia kerangka gitu, tempat pelekatan katup dan juga untuk isolator impuls pada atrium dan ventrikel. Dia terdiri dari apa? Terdiri dari annulus fibrosus dan trigonum fibrosum serta pras membranacea, septum interventricular, interarterial dan juga atrioventrikular gitu. Terus yang pertama adalah trigonum. Nah, untuk trigonum fibrosum itu ada dua. Ada dua trigonum. Yang pertama ada fibrosum sinistrum dan juga fibrosum dextrum. Nah, untuk yang trigonum yang sinistrum dia di sini yang dextrum itu ada yang di sini, itu trigonumnya. Terus dia punya
Anulus, ada anulus anterioventricular sinistra yang ada di sini, terus ada anulus atrioventricular dextra di sini, ada anulus vena aorta di sini, terus ada anulus fibrosis valva trunki pulmonalis tuh di situ gitu. Terus setelah sternum cordis ini adalah struktur interna ada atrium dan juga ventrikel kan. Atrium ada dua, yang pertama adalah atrium dexter. Nah, untuk atrium dexter di situ dia memiliki bagian halus, namanya adalah sinus venarum cavarum. Untuk sinus venarum cavarum bagian kasarnya itu namanya adalah musculus pectinati. Nih, ini adalah musculus pectinati. Kemudian bagian halus dan kasarnya itu dia dipisahkan oleh crista terminalis. Ini di dalamnya. Kalau di luar, kalau yang bagian luarnya namanya adalah sulcus terminalis gitu. Terus punya ostium ambidextra, terus ada ostium sinus coronaris yang bakal muara di valvula de Bessy ya, sama ada ostium vena cava inferior yang bermuara pada valvula Eustachi gitu. De Bessy nih. Itu untuk atrium dexter. Terus lanjut ke ventriculus dexter. Nah, untuk ventriculus dexter dia tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu dia ada 3 jenis trabecula. Yang pertama ada musculus papillaris gitu. Musculus papillaris. Setelah itu ada trabecula septomarginalis. Ini habis itu juga ada ostium trunki pulmonalis gitu. Ostium trunki pulmonalis berarti ya bagian lubangnya gitu, ostium trunki pulmonalis. Terus lanjut ke atrium sinister. Nah, untuk atrium yang sinister dia terdiri dari sinus venarum, kayak tadi juga dia punya sinus venarum, cavarum dan auricula sinistra. Auricula sinistra ini auricula ya. Terus kemudian dia juga punya ostium ave sinistrum dan ada fossa ovalis dan juga valvula foramina oval. Tuh, terus selanjutnya bakal dimuarai sama 2 buah vena pulmonalis dextra, ini yang tadi udah aku coret. Habis itu ada 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Terus di sini ada ventriculus sinister. Jadi untuk ventriculus sinister di sini tuh adalah pembentuk apex cordis. Terus kemudian ada miokard yang lebih tebal atau otot jantung yang lebih tebal. Terus kemudian ada ostium aorta dan juga ada musculus papillaris. Nah, musculus papillaris itu ada di sini. Ini kan ada chorda tendinae. Terus lanjut ke katup jantung. Jadi untuk katup jantung di sini ada bagian yang anterior dan juga posterior. Di sini tuh ada anterior, kemudian di sini adalah posteriornya. Terus di sini ada 4 valva atau 4 katup, valva trunki pulmonalis, valva atrioventricular sinistra, ada valva aorta, dan ada valva atrioventricularis. Terus dia untuk valva trunki pulmonalis di sini. Nah, di sini tuh terdiri dari valvula semilunis sinistra, valvula semilunis dextra, semilunis anterior. Ini ada valvula atrioventricular yang sinistra, ada cuspis commissuralis sinistra, cuspis posterior, cuspis anterior, dan cuspis commissuralis dextra. Terus ada valva aortanya, ada valvula semilunis sinistra, valvula semilunis dextra, valvula semilunis posterior. Terus ada valva atrioventricular itu ada cuspis posterior, anterior, dan juga septalis. Gitu. Terus lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang traktus. Baik, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang traktus respiratorius yang inferior atau yang bagian bawahnya. Tadi kan superior ada nasus, faring, laring gitu kan. Nah, ini untuk yang inferior itu yang pertama ada trakea gitu. Jadi di sini ada trakea. Jadi trakea ini letaknya itu setinggi VC 6 sampai ke VTH 4 atau 5 gitu. Jadi dia dari VC 6 sampai ke VTH 4 atau 5 itu trakea. Pembagiannya tuh ada yang trakea pars cervical sama ada trakea pars torakal. Berarti cervical tuh di atas dan juga ada yang pars torakal tuh berarti yang di bawah gitu.
Terus kemudian ada penyusunnya. Penyusunnya itu adalah cartilago trachealis, ada cartilago trachealis, ada ligamentum annular trachealis, terus kemudian juga ada musculus trachealis ya, ada musculus trachealis. Setelah itu juga ada jaringan pengikat elastis di sini. Di sini. Terus pada trakea itu ada yang namanya karina. Karina itu adalah kayak penonjolan gitu. Di sini karinanya itu tuh penonjolan pada bifurcarsio trakea. Nah, bifurcarsio trakea itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dexter et sinister. Ini kan trakea kan. Nah, ini dia kan bercabang tuh. Nah, di sini itu bercabang, itu kan bifurcarsio namanya. Di sini ada titik penonjolan namanya di situ tuh karina gitu. Terus untuk trakea vaskularisasinya itu adalah arteri tiroidea inferior, kemudian untuk drainase venanya itu vena laryngealis inferior, dan ada inervasinya ada yang simpatis itu ada truncus sympathicus, dan parasimpatisnya nervus vagus dan nalarius recurrens. Terus lanjut ke percabangan pertama itu ada bronchus. Bronchus tuh ada berbagai macam ya. Ada bronchus primer, ada secundus, ada bronchus yang dexter gitu. Ada primus, secundus, terus kemudian ada tertius, ada terminalis, ada bronchus respiratorius gitu. Itu adalah bronchus gitu. Yang pertama adalah untuk bronchus primernya. Jadi untuk bronchus primaris itu dia dimulai dari bifurcarsio ke trakea sampai ke hilum pulmonalis gitu. Bifurcarsio kan di sini kan. Ya, dia dimulai dari situ tuh si bronchus primernya. Terus dia tuh ada sepasang. Itu untuk primer. Terus kemudian ada bronchus yang primer, tapi perbedaan antara dexter sama si sinister. Nah, untuk yang dexter pada primer itu dia tuh lebih pendek gitu, lebih pendek, yang sini tuh lebih pendek, yang ini tuh lebih panjang gitu kan. Habis itu ini kalau lebih pendek berarti dia lebih lebar, terus diameternya juga pasti besar. Kalau sempit berarti diameternya tuh kecil yang sinister gitu. Terus ada yang posisinya di sini tuh dia lebih tegak, terus kemudian ini lebih horizontal atau horizontal, karena di situ kan ada jantung gitu kan, sedangkan di sini tuh kayak nggak ada apa-apa yang ngalangin gitu kan, jadinya kayak udah lurus aja gitu. Ada bronchus sekunder. Nah, untuk bronchus sekunder itu dia punya berapa lobus? Punya 3 lobus ya kan, 3 lobus yang dexter. Terus kemudian yang sinisternya ada 2 karena sesuai dengan lobus pulmonalis sinister. Terus untuk letak skeletopisnya itu masuk ke hilum pulmonalis setinggi VTH 5, dan yang sinister itu masuk hilum pulmonalis setinggi VTH 6 gitu. Terus ada penamaannya, ada bronchus secundus hyperterialis, bronchus secundus hyperterialis, dan yang di sinister itu ada keduanya merupakan bronchus secundus hyperterialis. Itu buat bronchus. Terus yang tertius itu dia yang bagian dexternya, yang dexternya di sini dia terdiri dari 10 bronki, sedangkan di sininya adalah 8 atau 9 bronki. Nah, itu dia. Setelah itu ada pulmo atau biasa kita sebut itu adalah paru gitu. Nah, pulmo itu ada bagian apek, kemudian ada apek itu kan yang bagian lancipnya gitu di atas, terus kemudian ada basis ya. Basis itu berarti basis dia di bagian bawahnya, terus kemudian ada 2 fasies ya kan. Ada fasies costalis, terus kemudian juga ada mediastinalis, terus ada margo posterior, margo anterior gitu. Margo inferior juga ada. Terus masuk ke pulmo kan ada dexter sama sinister. Nah, untuk yang pulmo dexter, yang pertama dia punya 3 lobus. Ada yang superius. Nah, yang superius itu strategi SIC3, terus ada yang medius. Nah, yang medius itu adalah SIC4, terus ada yang inferius. Nah, yang inferius ini adalah SIC6. Ya, betul. Terus dia ada 10 segmen bronki, ada visura oblique pulmonalis dexter dan sinister. Nah, kalau mau tahu yang nomor 1 ini, ya nomor 1 ini adalah lobus superius. Terus kemudian yang kedua ini adalah lobus visura. Itu adalah visura horizontal.
Kemudian yang ketiga ini adalah lobus medius, yang keempat ini adalah viscera obliqu, yang kelima adalah lobus inferius. Terus yang keenam di sini itu adalah arteri subclavia, vena subclavia. Terus yang kedelapan ini ada vena branchiosepalica dextra, branchiosepalica sinistra, ada vena cava superior, arteri pulmonalis itu yang nomor 11. Terus ada yang nomor 12 itu adalah vena pulmonalis, yang 13 itu ya udah ini core, ada tempatnya core, ada vena cava inferior tuh yang 14, diafragma 15, 16-nya ini ada vena azygos, 17-nya ada esophagus, 18 nih ada bukan 18 bronchus, 19 itu ada bronchus lobus superior, dan 20-nya ini adalah coste 1 di pulmo sinister. Nah, untuk pulmo yang sinister dia ada dua lobus ya, dua lobus gitu. Jadi punya dua lobus di SIC 2 dan SIC 6. Nah, untuk dua lobus itu ada 9 bronki gitu. Yang pertama ini ada viscera obliqu, terus ada lobus inferius, terus kemudian ada lobus superius tuh yang sini, superius inferius, ada lingula tuh bagian di sininya. Terus yang kelima di sini ada coste 1, ada bronchus, kemudian ada esophagus, ini kan esophagus. Ini esophagus. Terus yang ke-8 ini ada vena aorta thoracica, terus ada diafragma. Terus kemudian yang ke-10 ini ada tempat jantung, ada vena pulmonalis yang 11. Terus 12-nya adalah yang 12-nya Terus yang 12-nya ini merupakan arteri pulmonalis, 13-nya ini ada vena brachiosepalica sinistra, ada arteri subclavia sinistra juga yang di sininya. Yang di sini, Deng. Ini vena brachiosepalica sinistra. Terus masuk ke pleura. Pleura tuh kayak perikardiumnya. Kalau perikardium jantung, tapi pleura itu yang punya paru gitu. Untuk yang pleuranya itu ada pleura parietal dan juga visceral. Nah, visceral itu berarti dia yang lebih dalam yang melekat pada pulmonya, terus parietal itu yang luarnya gitu. Terus kemudian untuk pleura itu sendiri juga antara parietal dan visceral itu memiliki sebuah ruangan, namanya adalah cavitas atau cavum pleura gitu. Yang pertama ada pleura parietal. Nah, untuk pleura parietal itu ada yang pars costalis, kemudian juga nih pars costalis, terus ada pars diafragmatica, pars mediastinal, ada pars diafragmatica juga di sini. Parietal pars diafragma, cervicalis, mediastinal, dan ini gitu. Terus kemudian ada potential space. Nah, untuk potential space di sini itu tuh ada dua, ada recessus costomediastinalis, ada recessus costodiafragmatica. Yang mediastinalis itu berarti dia bertempat di pleura parietal pars costalis bersentuhan dengan pleura parietal pars mediastinalis. Sedangkan yang recessus costodiafragmatica itu dia dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatica, berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo bergerak ketika pernapasan gitu. Terus kemudian buat vaskularisasi dari pulmo, di situ ada arteri vena pulmonalis itu sebagai fungsinya. Terus kemudian motifnya arteri vena bronchialis, terus limfanya menuju nalus lymphaticus tracheobrachialis, sama inervasinya plexus pulmonalis. Terus yang pleuranya itu vaskularisasinya kan ada yang parietal sama visceral, itu beda-beda. Parietal itu contohnya ada arteri perikardioprenica, terus yang visceral itu ada bronkalis cabang aorta descendens. Terus kemudian drainase venanya tuh ada dua, parietal sama visceral. Untuk yang parietal di sini tuh venanya kemudian bersatu dengan vena sistemik dengan dinding torak yang berdekatan, sedangkan yang visceral itu bermuara ke vena pulmonalis. Untuk inervasi pleura itu ada pleura parietal dan visceral kan. Parietalnya tuh kayak nervus intercostalis, nervus phrenikus, sedangkan visceral itu adalah GVA yang tidak timbul nyeri gitu. Oke, jadi itu saja dari saya penjelasan traktus respiratori superior, inferior, dan juga core atau jantung sebagai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.